mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Nah, kau dengar suara burung-burung kematian itu? Lihat, kereta kuda itu naik ke angkasa. Kalau bukan kereta kuda siluman, tidak mungkin dia bisa naik ke angkasa seperti itu. Iya. Ikutilah episode ke-16. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Naskah karya Asmadi Syara. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Seri yang Memori ke-13 ini 80. didukung oleh para pelaku. Riyani sebagai Dayang, Ajeng Wahyu sebagai Anindya, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Reni sebagai Ati, Tono sebagai Parta, Elias sebagai Kiwista, Herman sebagai Tembong, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu telah diceritakan bahwa Anindya berjalan menuju lereng Gunung Dempo, sebuah perjalanan jauh yang mungkin akan melelahkannya. Namun tampak Anindya tidak berpikir ke sana. Gadis itu sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan orang tuanya yang bernama Aki Japa Ardana. Sehingga dengan semangat sekali, Anindya menempuh perjalanan cukup jauh itu. Namun baru saja dia melintas di desa Tegalsari, Anindya sudah bertemu dengan anak Ki Rambat. Pertemuan itu membuat Anindya heran, karena dia disangka bernama Wulandari. Bahkan ketika Anindya bertemu dengan Raden Wangsadirja pun, dia disapa dengan nama Wulandari. Sehingga Anindya menjadi berpikir, siapakah sebenarnya Wulandari yang sangat mirip dengan dirinya? Anindya masih berjalan terus. Dia diiringi oleh Dayang pengasuh yang setia,
Walau dayang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali dirinya. Dan kini keduanya berhenti di depan rumah Apik dan Parta. Sementara sepasang mata yang ganas menatap kehadiran mereka di sana. Kanjeng tampaknya letih. Aku sedikit letih, Dayang. Bagaimana? Kita duduk dulu di sini ya. Sebaiknya menumpang saja di rumah orang itu, Kanjeng, supaya Kanjeng aman dari bahaya. Apa iya? Setiap langkah kaki seorang gadis di bumi ini selalu dalam bahaya? Entahlah, Kanjeng, tapi rasanya begitu. Justru itu, aku tidak mau bertemu dengan manusia. Aku takut nanti mereka salah paham lagi terhadap diriku. Mereka nanti menyebut namaku dengan sebutan Wulandari. Kalau begitu, kita duduk saja di atas batu ini, Kanjeng. Iya, itu lebih baik. Wulandari. Wulandari. Dayang. Iya. Baru aku ingat. Gadis yang bernama Wulandari itu memang pernah aku jumpai. Dia memang mirip dengan aku. Sehingga bisa dibilang kalau kami ini sebagai anak kembar. Iya kan, Kanjeng. Dulu Kanjeng pernah bercerita pada saya bahwa Kanjeng bertemu dengan seorang gadis cantik yang mirip dengan Kanjeng Rana. Iya ya. Kenapa ingatanku jadi begini, Dayang? Apakah aku mulai gila? Siapa bilang gila, Kanjeng? Kanjeng hanya sedang dalam masa perubahan. Sehingga Kanjeng masih bingung menyusun pikiran Kanjeng dengan baik. Ya, semoga saja begitu. Kalau tidak salah, Kanjeng pernah bertemu dengan Wulandari di pertapaan Aki Japa Ardana, bukan? Iya, betul, Dayang. Aku berjumpa dengan dia di sana. Ya, semoga nanti aku juga akan bertemu dengan dia di pertapaan Ramandaku itu. Dayang, kenapa tiba-tiba aku merasa takut mendengar suara burung-burung gagak itu? Padahal dulu aku tidak pernah merasa takut seperti ini. Itu karena Kanjeng Rana sudah kembali ke asal Kanjeng. Kalau masih jadi orang-orang atas angin, Kanjeng tentu tidak akan merasa takut sedikit pun. Aneh ya, Dayang. Rasanya tempat ini mengerikan, Dayang. Tempat ini ada penghuninya, Kanjeng. Dia sedang menatap kita dengan ganas. Sayang, aku tidak bisa melihat kehadiran makhluk itu. Seperti apa bentuknya? Wujudnya seperti perempuan yang tua renta, bahkan sangat renta. Badannya bungkuk dan hampir-hampir mencium tanah. Sedangkan matanya merah dan melotot memandang pada kita. Wujud seperti itu memang mengerikan. Tapi kalau sudah aku lihat, mungkin aku tidak takut lagi. Inikah wujudmu, Nini? Ya, Wulandari. Kini kau tidak bisa kemana-mana lagi. Kau sudah berada di dalam kekuasaanku. Kenapa Nini ini juga menganggapku Wulandari, Dayang? Apakah Wulandari itu sangat terkenal sehingga seluruh orang tahu siapa dia? Saya tidak tahu, Kanjeng. Tapi sebaik Kanjeng terangkan pada Nini ini siapa Kanjeng sebenarnya, supaya Kanjeng tidak menanggung beban apa-apa. Kini kau akan aku bawa ke tempatku, Wulandari. Setelah aku menunggu selama ratusan tahun untuk memilikimu. Aku bukan Wulandari, Nini. Aku bernama Anindya. Kau bukan Wulandari. Kau jangan menipu aku. Aku tahu betul siapa dirimu, Wulan. Junjunganku ini memang bukan bernama Wulandari, Nini. Junjunganku ini bernama Anindya. Junjunganku ini tidak ada tai lalat di tepi bibirnya. Perhatikanlah baik-baik. Oh, iya. Kau tidak mempunyai tai lalat di tepi bibirmu. Tikus busuk. Dari mana asal junjunganmu ini? Kami berasal dari kerajaan Purwaka yang terletak di balik awan yang tebal. Kalian rupanya berasal dari orang-orang atas angin. Dan apa hubungan kalian dengan Nyi Rupas? Kami tidak punya hubungan apa-apa dengan nama itu. Bahkan kami baru kali ini mendengar nama itu, Nini. Selamat kalian dari terkamanku. Tapi junjunganmu ini pasti bukan berasal dari orang-orang atas angin. Memang bukan ini. Namun junjunganku ini sudah dianggap sebagai kaum atas angin. Oh ya, sudahlah. Aku letih. Aku mau kembali dulu ke tempatku. Siapa nama Nini sebenarnya? Orang selalu menyebut namaku dengan Mak Rompang. Iya! Kemana dia perginya, Dayang? Dia pergi ke dalam rumah itu. Mungkin di dalam rumah itu tempat dia bersemayam, Kanjeng. Dia pasti bukan berasal dari kaum atas angin.
karena tempat persemayamannya seperti itu? Memang bukan, Kanjeng. Dia berasal dari kaum yang lebih rendah derajatnya. Apa itu, Dayang? Rasanya Nini tadi sedang menyerang seorang perempuan. Dayang, mari kita tolong. Mari, Kanjeng Raden. Siapa? Aku, Anindya. Siapa Kisana? Dan perlu apa datang kemari? Maaf, tadi aku mendengar jeritan. Apakah ada yang sakit? Iya, istriku sakit. Boleh aku melihatnya? Tidak usah, istriku sudah sembuh kok. Oh, baguslah. Pergilah cepat, aku mau tidur. Kisana tampaknya curiga padaku. Pergi kataku. Baik. Aneh. Tampaknya laki-laki itu tidak suka melihat kehadiranku di rumahnya. Kasar sekali dia, Kanjeng. Dia tidak suka melihat aku. Mungkin karena wajahku mirip dengan Wulandari. Mungkin juga, Kanjeng. Tapi perempuan yang menjerit tadi perlu pertolongan. Tidak usah kita pikirkan. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Baik, Kanjeng. Dengan perasaan kecewa, Anindya berjalan bersama dengan Dayang pengasuh di dalam gelap. Mereka berjalan perlahan sekali, namun semakin lama semakin hilang di dalam kegelapan malam. Sementara dua pasang mata masih mengintip gerak-gerik Anindya. Kedua pasang mata itu adalah milik suami istri Partha dan Atik. Keduanya mengintip dengan perasaan cemas. Karena keduanya menyaksikan Anindya bicara dengan seseorang. Tetapi orang yang diajak bicara tidak tampak oleh mereka. Sudah. Aku takut melihat muka perempuan itu, Kang. Cantik, tetapi pucat, Kang. Mungkin dia orang Anda gila. sekarang masih bicara mendengarkan sendiri. Sandiwara Dia itu Radio bukan di manusia. channel Memori Tapi setan yang 80. menyerupai manusia. Kamu yakin itu? Setan itu kalau menjelma pasti cantik, Kang. Atau buruk. Apalagi dia bilang bahwa aku menjerit kesakitan tadi. Padahal aku tidak menjerit, kan, Kang? Sudahlah, Tik. Lebih baik kita tidak membicarakan hal itu lagi. Dari mana kau, Tembong? Sejak kemarin kau tidak tampak di desa ini. Dari Tegalsari, Ki Wista. Ada berita apa dari Tegalsari? Berita mengejutkan untuk Gandini. Hah? Berita apa? Wulandari sudah sampai di Tegalsari. Betul itu? Betul, Ki. Bahkan Aneng dan Raden Wangsa Dirja bertemu dengan dia. Dan banyak orang-orang lain juga bertemu dengan Wulandari. Tapi Wulandari tidak mau mengaku bernama Wulandari, Ki. Dia sudah berganti nama menjadi Anindya. Apa maksudnya ya? Maksudnya ya tentu tidak lain untuk mengelabui Gandini, Ki. Lalu dengan tiba-tiba Gandini dibunuhnya. Kalau begitu, kau harus melaporkan kejadian ini pada Den Ayu. Biar Den Ayu bersiap-siap. Untuk apa, Ki? Tentu untuk keselamatan Den Ayu, Tembong. Selamat atau tidak, bukan urusanku. Kan Gandini sudah ada pengawalnya yang bernama Hungtah. Biar saja laki-laki itu yang menjaga dan mengurus keamanan Gandini. Hati-hati kau bicara, Tembong. Kalau sampai berita ini pada Den Ayu, kau bisa dihukum. Alah, kalau kata-kataku ini sampai pada Gandini, tentu Ki Wista yang menyampaikannya. Jangan sembarangan kau bicara. Siapa lagi yang mendengar pembicaraanku selain Ki Wista? Kau ini ada-ada saja, Tembong. Ada apa, Ki Wista? Maaf, Den Ayu. Saya mengganggu istirahat Den Ayu sebentar. Kalau penting, apa salahnya? Terima kasih, Den Ayu. Bicaralah, Ki Wista. Ada kejadian penting di Tegalsari, Den Ayu. Kejadian apa? Wulandari sudah berada di Tegalsari. Wulandari? Betul, Den Ayu. Dan tampaknya Wulandari akan mengelabui Den Ayu. Mengelabui aku? Betul, Den Ayu. Wulandari sudah berganti nama dengan nama Anindya. Anindya? Kenapa dia mengganti namanya? Ya, untuk mengelabui Den Ayu. Sehingga dengan mudah dia tiba-tiba datang kemari tanpa Den Ayu siap menghadapinya. Tidak mungkin, Ki Wista. Pasti ada maksud lain. Tapi yang jelas bukan untuk mengelabui aku. Walau dia berganti nama dengan 1000 nama, wajahnya tentu tetap aku kenali. Oh, iya juga ya, Den Ayu. Dari siapa Ki Wista dapat berita ini? Oh, dari Tembong, Den Ayu. Tembong? Jangan-jangan ini hanya tipu daya Tembong. Tapi dia bicara sungguh-sungguh, Den Ayu. Kenapa tidak Tembong sendiri yang melaporkan hal ini padaku, Ki? Mungkin dia malu, Den Ayu. Karena dia selalu mendapat marah bila berhadapan dengan Den Ayu. Kalau begitu, panggil Tembong kemari. Baik, Den Ayu. Den Ayu memanggil saya. Duduklah. Terima kasih, Den Ayu. Kau dari mana kemarin, Tembong? Dari Tegalsari, Den Ayu. Apa yang terjadi di sana? Tidak ada yang terjadi, Den. Bicaralah yang jujur, Tembong. Hanya ada kejadian kecil, Den. Kejadian apa itu? Tentang Wulandari, Den Ayu. Kenapa Wulandari? Maaf, Den.
Mungkin Ki Wista sudah bercerita semuanya pada Den Ayu, sehingga saya rasa saya tidak usah bicara lagi. Aku mau mendengar darimu sendiri, Tembong. Pasti sama dengan yang diceritakan Ki Wista tadi, Den. Kenapa kau jadi begini, Tembong? Kau sudah tidak suka lagi padaku? Saya tetap suka, Den. Saya tetap suka tinggal di desa ini. Kalau kau suka tinggal di desa ini, maka kau harus mengikuti perintahku. Iya, Den Ayu. Ceritakan tentang Wulandari padaku. Apa perlu saya ceritakan lagi, Den? Kau main-main, Tembong. Apakah kau lupa kau berhadapan dengan siapa? Saya tahu, Den Ayu. Ayo bicara. Wulandari sudah berada di Tegalsari. Kini dia berganti nama dengan nama Anindya. Apalagi? Hanya itu yang saya tahu, Den. Pengawal, tangkap dia. Saya ditangkap, Den. Kau telah jadi mata-mata musuh. Tembong tampak pucat. Sementara dua orang pengawal yang tegap sudah berdiri dengan senjata terhunus di hadapannya. Kenapa saya ditangkap, Den Ayu? Apa salah saya? Kamu membawa berita bohong. Kamu mengacaukan rencanaku untuk menyerbu Tegalsari. Pengawal, seret dia ke dalam penjara. Baik, Den Ayu. Ayo jalan. Saya tidak mau, Den. Ayo. Ampuni saya. Ayo, jalan kamu. Den Ayu. Ampuni saya, Den Ayu. Ayo jalan, Den. Kamu sudah mulai berani menantang aku. Dia pikir aku tidak mau menghukumnya. Kekasihku datang. Hunta tampak tergesa-gesa. Pasti ada berita penting yang dibawanya. Tuh, wajah Hunta khusus pasti ada berita penting. Ada apa, Hunta? Kau tampak tergesa-gesa? Apa yang terjadi, Gandini? Kenapa Tembong diselet oleh pengawal itu? Kau balik bertanya? Karena aku merasa heran, melihat kejadian itu. Pasti Tembong sudah berbuat yang tidak sopan kepadamu. Bukan begitu. Dia aku suruh tangkap karena dia membawa berita bohong tentang Wulandari. Tentang Wulandari yang berganti nama? Dari mana kau tahu, Hunta? Aku baru saja dari Tegalsari. Orang-orang di sana ramai membicarakan hal itu. Terutama Raden Wangsa Dirja, Ki Sablang, dan Aning. Dan apa maksud Wulandari berganti nama, Hunta? Aku sendiri tidak tahu, Gandini. Tapi kita harus bersiap-siap. Siapa tahu dia ingin tiba-tiba menyerang kembali. Baik, aku selalu siap menghadapi dia. Kenapa berhenti, Dayang? Di sebelah sana itu ada dua orang pengawal sedang menyeret seorang laki-laki, Kanjeng. Laki-laki itu diseret dengan tidak ada harganya. Mana? Kanjeng tidak akan bisa melihat dari sini dengan mata sendiri. Karena Kanjeng bukan lagi orang atas angin. Letak kejadian itu agak jauh. Namun, saya bisa melihat dengan mata hati saya, Kanjeng. Iya, aku selalu lupa bahwa aku bukan lagi orang atas angin. Dengar itu, Kanjeng. Laki-laki itu minta tolong. Iya, kita tolong dia. Apakah Kanjeng masih punya kemampuan menolong dia? Kenapa begitu? Mengingat Kanjeng bukan lagi berasal dari kaum kami. Nah, laki-laki kembali minta tolong. Ayo. Baiklah, Kanjeng. Ini dia. Lepaskan. Wulandari, tolong aku, Wulan. Apa salahmu ke sana? Aku tidak punya salah apa-apa. Tiba-tiba saja oleh Gandini, aku diseret ke dalam penjara. Dia telah berbicara yang bukan-bukan pada Den Ayu. Aku hanya bilang pada Gandini bahwa kau telah berganti nama dengan nama Anindya, sehingga membuat dia marah bukan main. Lepaskan dia. Kau tidak berhak memerintah kami. Kalau kalian tidak mau melepaskan laki-laki itu, akan aku hajar kalian. Kau boleh coba, Wulandari, sehingga kau tahu siapa kami ini. Jangan diladeni, Kanjeng. Kedua pengawal itu badannya kekar sekali. Jangan takut, Dayang. Tanganku. Dan ini untukmu. Dan ini lagi. Ampun, Wulan, ampun. Kami akan lepaskan dia. Hei, ayo kita pergi. Pergi kalian. Ayo lari. Ternyata ilmu itu masih ada, Dayang. Betul, Kanjeng. Ilmu Kanjeng tidak hilang sama sekali. Terima kasih, Wulandari. Kau telah menolong aku. Aku bukan Wulandari Kisanak. Namaku Anindya. Kau ini aneh, Wulandari. Sejak kapan kau berganti nama? Dan apa sebabnya kau mengganti namamu menjadi Anindya? Kau yang aneh, Kisanak. Aku bukan Wulandari. Aku Anindya. Aku tidak peduli kau berganti dengan 1000 nama. Aku tetap menganggap kau Wulandari. Terserah, Kisanak. Nah, aku permisi dulu. Tunggu dulu, Wulandari. Ada apa lagi? Kau harus membawa aku dari tempat ini karena jiwaku terancam. Aku bukan Wulandari, Kisanak. Aku Anindya. Aku tidak peduli. Aku mohon kau membawa aku dari sini. Jangan, Kanjeng. Laki-laki ini tidak setia. Dia cepat terpengaruh. Tidak setia bagaimana maksudmu, Dayang? Dia tidak setia pada istrinya.
Bahkan dia merencanakan akan membunuh istrinya, Kanjeng. Kau tahu dari mana, Dayang? Hanya perasaan saya saja yang mengatakan demikian. Oh, kalau begitu, laki-laki ini perlu diberi pelajaran. Biar saya yang akan memberi pelajaran pada dia. Lakukanlah. Lalu kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kanjeng. Apa ini? Ilmu apa yang kau lepaskan padaku, Wulandari? Aduh. Kenapa kau ikat aku di batang pohon ini? Aduh. Ayo, kita tinggalkan dia. Iya, Kanjeng. Hei, Wulan! Kenapa kau tinggalkan aku? Lepaskan aku, Wulan! Lepaskan! Dengan cepat Anindya menghindar dari tempat Tembong diikat. Sehingga tiba-tiba saja sudah hilang dari pandangan mata Tembong. Itu berkat Dayang pengasuh yang menutupi tubuh Anindya dengan ilmunya. Sehingga Tembong menjadi kecewa. Lalu Tembong mencoba meronta. Namun ikatan tali itu sangat kuat. Sehingga Tembong tidak bisa melepaskan dirinya. Sementara di pendopo rumah Gandini, kedua pengawal yang menyeret Tembong sudah menghadap. Mereka duduk di lantai pendopo dengan nafas yang memburu. Ada apa, pengawal? Maaf, Den Ayu. Wulandari datang melepaskan Tembong. Hah? Wulandari? Haya, di mana Wulandari itu sekarang? Masih berada di jalan arah ke penjara, Den. Ayo, Hunta, kita kejar dia. Ayo. Mana dia? Itu Tembong. Hah? Kenapa Tembong terikat di pohon itu? Kemana Wulandari? Ya. Kenapa kau Tembong? Mana Wulandari? Dia lari ke sana. Akan aku kejar dia. Cuma Gandini, dia pasti sudah jauh. Sayang dia tidak berani menemui aku. Ampun, Ten. Tolong lepaskan saya. Jangan saya dimasukkan ke dalam penjara, Ten. Siapa yang mengikatmu, Tembong? Wulandari. Kenapa dia mengikatmu? Bukankah dia yang menyerang kedua pengawalku untuk melepaskan kamu? Saya tidak tahu, Ten Ayu. Tiba-tiba saja Wulandari marah pada saya. Lalu saya diikatnya di pohon ini. Aduh, tolong, Ten. Lepaskan saya. Ikatan ini sangat kuat. Baik. Kali ini aku ampuni dosamu. Tapi lain kali, aku tidak akan sebaik ini padamu. Nah, pergilah, pulang ke rumahmu. Terima kasih, Den Ayu. Kalau aku perhatikan kejadian ini, Tembong itu tidak bersalah. Apa yang dikatakan memang betul, Gandini. Yang aku tidak suka, caranya dia bicara padaku tadi. Seolah-olah dia menantang aku, Hunta. Sejak semula, aku kan sudah bilang kepadamu, Gandini, bahwa Tembong itu orang bodoh. Bahkan agak gila mungkin. Sehingga dia tidak tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Tapi kejadian ini adalah pelajaran untuk dia. Sehingga dia tidak akan berani berbuat yang kurang ajar lagi padaku. Betul. Kejadian ini sebuah pelajaran bagus untuk dia. Den Wangsa, untuk apa dia berganti nama? Entahlah, aku tidak tahu. Bahkan dia tidak mau aku antarkan pulang. Apakah dia mulai tidak suka lagi dengan kita, Den? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, dia betul-betul tidak mau. Bahkan dia pura-pura tidak kenal. Sehingga dia berani mengatakan bahwa dia tidak ada tai lalat di tepi bibirnya seperti yang dimiliki Wulandari. Dan betul, tidak ada tai lalat di tepi bibirnya, Den Wangsa. Waktu itu memang tidak ada Kisabrang. Tapi mungkin juga karena hari sudah mulai malam. Sehingga tidak begitu jelas aku melihatnya. Wulandari, kenapa jadi berubah lagi sikapnya pada kita? Padahal aku sudah mengharap bahwa suatu saat dia akan jadi bertarung dengan Gandini. Dan kalau sampai itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa Gandini akan mati di tangan Wulandari. Mungkin ada yang bicara lain pada Wulandari, sehingga sikapnya berubah. Ya, mungkin juga. Tapi kita harus berusaha supaya Wulandari kembali berpihak pada kita, Den. Seandainya kemarin aku bisa mengantarkan Wulandari, tentu aku akan tahu di mana rumah mereka sekarang. Sehingga aku bisa menemui Rahayu. Raden Wangsa ini sudah akan merebut Rahayu lagi dari tanganku. Padahal dulu dia berjanji bahwa Rahayu untuk istriku saja. Sudah sejak kapan suamimu datang, Aning? Sudah sejak kemarin sore, Pak. Sejak kemarin? Tapi dia tidak mau kemari. Dia selalu ke rumah Kisabrang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Susah juga ya. Apa mungkin kamu punya salah pada Raden Wangsadirja? Setahu saya tidak, Pak. Apa kamu ada maksud Bapak? Apa sikapmu ada yang menyinggung perasaannya? Mana berani saya menyinggung perasaan Raden Wangsadirja, Pak. Bicara kasar saja saya tidak berani.
Lalu apa salahmu nih? Sehingga Raden Wangsa tidak mau menginjak rumah ini lagi. Saya tidak tahu, Pak. Apa salah yang sudah saya perbuat terhadap Raden Wangsa Dirja? Sebaiknya kalau dia kemari nanti, kamu langsung minta maaf padanya, ya? Iya, tapi mungkin juga Raden Wangsa punya istri lagi, Pak. Kalau memang begitu, kita tidak bisa bilang apa-apa, Aning. Sudah sewajarnya seorang bangsawan punya banyak istri. Aning berdiam diri. Dia kini sedang murung memikirkan nasibnya. Karena beberapa bulan terakhir ini, dia tidak lagi merasa bahagia hidup di lingkungan yang hebat seperti itu. Sementara itu, Anindya yang disangka oleh mereka adalah Wulandari sedang meneruskan perjalanannya menuju lereng Gunung Dempo. Anindya masih diiringi oleh Dayang pengasuh yang setia. Dan kini, di Tegalsari, Aning anak Ki Rambat sedang duduk dalam harap-harap cemas, menunggu suaminya Raden Wangsa Dirja datang menemui dirinya. Itu suamimu datang, Aning? Mana, Pak? Itu, bukankah itu Raden Wangsa Dirja? Iya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Seperti yang telah Bapak katakan padamu. Langsung saja kamu minta maaf. Tidak apa-apa saya begitu, Pak. Aduh, Aning. Minta maaf adalah perbuatan yang baik. Kenapa harus takut? Tapi saya kan tidak punya salah apa-apa pada Raden Wangsa, Pak. Jangan pikirkan masalah salah atau benar. Yang penting kau minta maaf pada suamimu, ya? Baiklah. Nah, aku tinggal dulu ya. Tidak baik Bapak menyaksikannya. Ya? Iya, Pak. Raden Wangsa Dirja. Minta maaf atau tidak ya? Rasanya jangan sekali minta maaf. Karena aku tidak punya salah apa-apa. Sebaiknya tidak usah saja. Ada apa? Apakah Raden Wangsa sudah makan? Apa kau menyiapkan makanan untukku? Makanan selalu saya siapkan untuk Raden. Silakan kalau Raden mau mencicipinya. Aku tidak lapar. Iya, Raden. Aku mau tidur, Aning. Silakan, Raden. Pelaminan untuk Raden selalu saya rapikan. Bagus. Silakan, Raden. Tempat tidur ini bau kembang melati. Saya selalu menaburkan kembang melati di atas tempat tidur ini, Raden. Bagus. Raden Wangsa benar-benar mau tidur. Lalu bagaimana aku? Apa yang harus aku kerjakan? Tampaknya dia tidak peduli padaku. Kalau aku keluar kamar, pasti dia marah. Kalau aku diam saja begini, rasanya tidak enak. Raden Wangsa, bolehkah saya memijit kaki Raden? Iya, pijitlah. Baik, Raden. Jangan yang sebelah kiri, tapi yang kanan saja. Baik, Raden. Raden? Apalagi? Rasanya Raden Wangsa sudah lama tidak kemari. Apakah di kota raja banyak pekerjaan? Raden Wangsa selalu menjawab pertanyaanku sekenanya saja. Aku jadi bingung. Raden? Apalagi? 2 hari yang lalu, saya bertemu dengan Wulandari. Di mana? Di dekat pasar. Apa katanya? Dia sekarang aneh, Raden. Aneh bagaimana, Aning? Dia tidak mau dipanggil Wulandari. Dia mengaku bernama Anindya. Mungkin karena dia tinggal bersama dengan seorang petapa. Maka dia ikut-ikutan jadi petapa. Sehingga dia mengganti namanya. Tapi yang lebih aneh lagi, dia tidak mengenali saya. Nanti, kalau dia bertemu lagi denganmu, suruh dia kemari. Untuk apa, Raden? Aku ada perlu dengan dia. Baik. Ramanda belum tidur? Belum, Ayu. Apakah malam ini Ramanda akan melakukan semedi? Baru saja aku selesai melakukan semedi. Apakah Ramanda sakit? Tidak, anakku. Marilah tidur, Ramanda. Hari sudah malam. Aku tidak bisa tidur, Rahayu. Akhir-akhir ini selalu terbayang wajah kakakmu, Anindya itu olehku. Ramanda, kalau Ramanda selalu memikirkan kakak Anindya, nanti Ramanda jatuh sakit. Tidak, anakku. Aku tidak akan sakit. Aku mendapat firasat bahwa Anindya akan kembali kepada kita. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita lagi. Ramanda, buanglah pikiran itu jauh-jauh. Karena hal itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi aku yakin, Rahayu. Bahkan sangat yakin bahwa kakakmu itu pasti akan kembali. Aki Japa Ardana tetap duduk bersila sambil memandang keluar rumah. Namun yang tampak hanyalah kegelapan malam. Sedangkan anaknya Rahayu duduk di hadapannya dengan wajah yang sangat kecewa. Karena Rahayu takut kalau bapaknya akan jatuh sakit memikirkan hal yang tidak mungkin terjadi. Keadaan itu sampai hari pagi. Sampai matahari menyingsing di sebelah timur.
Dan dengan hati-hati, Rahayu menyediakan minuman hangat untuk Ramandanya, Aki Japa Ardana. Tetapi minuman itu tidak disentuh sedikit pun oleh Aki Japa. Pikirannya sedang tertuju pada gerakan yang terjadi di bawah gunung, tidak jauh dari tempat pertapaannya. Ramanda, minumlah. Nanti minuman ini keburu dingin. Tenanglah anakku. Nanti aku akan minum. Apa yang Ramanda lihat dari tadi, Ramanda? Aku merasa ada sesuatu yang berjalan di bawah sana, anakku. Apa, Ramanda? Entahlah. Tapi tiba-tiba saja jantungku berdebar-debar. Mungkin Ramanda sakit karena Ramanda tidak tidur semalaman. Sebaiknya Ramanda tidur dulu. Tidak, anakku. Aku tidak sakit. Nah, sekarang perhatikanlah itu. Ada apa, Ramanda? Nah. Kau perhatikanlah. Siapa yang datang itu? Kakak Wulandari. Dari mana Kakak Wulandari sepagi ini? Dia bukan Wulandari, Ayu. Dia itu adalah kakakmu, Anindya. Mana mungkin, Ramanda? Perhatikanlah baik-baik. Ramanda. Kaukah itu anakku? Iya, Ramanda. Aku Anindya. Kakak. Adikku Rahayu. Adikku. Lama kita berpisah ya, adikku. Kakak. Betulkah kakak Anindya yang memelukku ini? Perhatikanlah wajahku baik-baik, adikku. Kakak Anindya. Akhirnya kakak pulang juga. Anindya dan Rahayu berpelukan lama sekali. Bahkan kedua bahu adik dan kakak itu terguncang hebat karena isak tangis mereka. Sementara Aki Japa Ardana meneteskan air mata kebahagiaan, memperhatikan anaknya yang kembali berada di dekatnya. Lalu perlahan-lahan Aki Japa Ardana memeluk kedua anaknya. Dia berusaha mengangkat tubuh Anindya. Ketika anak gadisnya itu menyembah dan mencium jari-jari kakinya, lama Anindya bersimpuh berurai air mata di telapak kaki Ramandanya yang kini sudah menjadi seorang pertapa. Sehingga Aki Japa Ardana terpaksa mengangkat tubuh anaknya. Dan ketika mereka sudah tenang, ketika ketiganya sudah bisa menahan tangis, maka barulah mereka duduk bertiga di depan gubuk yang sangat sederhana itu. Mari di sini anakku Anindya. Mari duduk di samping adikmu ini. Iya, Ramanda. Kau sudah banyak berubah, Anindya. Kau sudah nampak sangat dewasa. Sementara kulitmu bertambah bersih. Kakak sudah bertambah cantik dari dugaanku semula. Kau juga bertambah cantik, adikku Ayu. Ya, Gusti yang Maha Agung. Akhirnya kau kembalikan juga anakku kepadaku. Kau telah menunjukkan kebesaranmu kepadaku, Gusti. Ramanda, apakah Ramanda sekarang jadi petapa? Ya, semenjak kepergianmu, Anindya, aku putuskan untuk jadi petapa. Aku ingin menyepi dari dunia ramai ini. Aku ingin merenung apa arti hidup ini, sambil tidak putus-putusnya berdoa kepada Sang Pencipta, supaya suatu saat nanti kau akan kembali kepadaku, kepada kami. Dan ternyata doaku itu dikabulkan. Aku telah mencari Ramanda ke lereng Bukit Rantau, tapi Ramanda tidak ada di sana. Yang tinggal hanya bekas rumah kita yang lama. Yang aku temukan hanya ini, kalung ini, sehingga aku pakai. Aku ingat ibu Ramanda. Beliaulah yang memberikan kalung ini untukku dulu. Tapi kini... Sudahlah anakku. Kita doakan saja. Semoga ibumu itu di alam sana akan tentram dan damai setelah melihat kau kembali pulang, anakku. Iya, Ramanda. Kakak. Iya, adikku. Apakah betul selama ini kakak hidup di sebuah istana? Kau tahu dari mana, adikku? Ramanda yang menceritakannya padaku, Kak. Kakakmu hidup di dalam istana. Namun kebahagiaan tidak didapatnya dari dalam istana itu, Ayu. Aku tidak tahu lagi bagaimana aku bisa sampai di dalam istana itu, Ramanda. Bahkan selama ini, aku tidak ingat sama sekali bagaimana aku bisa sampai di sana. Aku tidak ingat sama sekali bahwa sebelumnya aku mempunyai ayah, ibu, dan adik di bumi ini. Ingatanku betul-betul telah disihir oleh mereka. Lalu bagaimana kakak bisa kembali lagi kemari, kakak Anindya? Panjang ceritanya, adikku. Hanya yang aku ingat samar-samar bahwa aku pernah kemari. Itu sebabnya aku bisa muncul di lereng Gunung Dempo ini. Anakku, kau pernah muncul beberapa kali di sini, tapi kau tidak kenal lagi kepadaku. Bahkan kau tidak tahu lagi namamu yang sebenarnya. Yang kau tahu hanyalah
bahwa kau bernama... Aku bernama Rana Dewi. Iya kan, Ramanda? Betul. Kau memang bernama Rana Dewi. Kau telah dilarikan oleh orang-orang atas angin. Bahkan aku khawatir kalau kau akan dijadikan persembahan oleh mereka. Tapi syukurlah, kau telah kembali dengan selamat, anakku. Aku tidak akan mau lagi hidup di sana, Ramanda. Walau hidup di sana memang serba mewah dan indah. Karena duniaku bukanlah dunia kaum atas angin. Aku jadi merinding mendengarnya, Kak. Ya, memang itu yang kakak alami, adikku Rahayu. Tapi kini kita bahagia, kan? Karena kakak sudah bisa bersamamu lagi, hidup di atas bumi ini. Lama ketiga Anda ayah sekarang dan anak masih itu mendengarkan berbincang-bincang Sandiwara di atas Radio langit. di channel Memori Seolah-olah mereka sudah 80. tidak peduli pergantian waktu dari siang menjadi malam. Ketiganya masih terus berbincang-bincang. Maklum, telah sekian lama mereka berpisah. Perpisahan yang sangat memilukan. Perpisahan yang sangat mencekam terasa oleh Aki Japa Ardana. Walau laki-laki tua itu merasa yakin bahwa suatu saat anaknya akan kembali hidup di sisinya. Ketika keesokan harinya, ketika matahari sudah terbit di sebelah timur, Rahayu dan kakaknya Anindya berjalan-jalan di sekeliling pertapaan. Anindya belum tahu betul seluk-beluk tempat Ramanda yang baru, sehingga dia merasa asing di sana. Kenapa kau menangis, Daya? Saya merasa terharu melihat pertemuan Kanjeng dengan Ramanda dan adik Kanjeng kemarin pagi. Sehingga saya menangis sepanjang hari di sini. Sudahlah, Daya. Adikku akan kemari. Nanti dia curiga padaku melihat aku bicara sendiri seperti ini. Iya, Kanjeng. Dan kini, pulanglah kau ke kerajaan Purwaka. Nanti Kanjeng Raka mencarimu. Kanjeng Rana, apakah Kanjeng Rana keberatan kalau saya ikuti terus? Kenapa begitu, Daya? Saya merasa kehilangan kalau saya harus berpisah pada Kanjeng Rana. Sehingga saya mohon supaya saya diizinkan untuk selalu berada di samping Kanjeng Rana. Kau ternyata memang Dayang pengasuh yang setia. Jadi, Kanjeng izinkan saya ikut Kanjeng. Iya, Dayangku. Terima kasih, Kanjeng Rana. Tapi, kau harus pulang dulu ke istana Purwaka, supaya Kanjeng Raka tidak mencari-carimu. Kalau saya pulang ke istana, pasti saya akan dihukum oleh Kanjeng Raja. Karena saya telah membiarkan Kanjeng Rana pergi dari dalam Kaputren. Apakah Kanjeng Raka menyuruhmu mengawasiku, Dayang? Iya, Kanjeng Rana. Maafkan saya, karena selama ini saya tidak pernah bilang pada Kanjeng Rana. Adikku datang. Nanti kita bicara lagi. Iya, Kanjeng Rana. Sembah saya haturkan untuk Kanjeng Rana. Dayang, kau masih seperti dulu ketika aku masih berada di dalam Kaputren. Kakak lama menunggu aku? Tidak, adikku. Mari kita ke sana, Kak. Ada apa di sana, Rahayu? Di sana ada Kakak Wulandari. Wulandari? Anindya dan Rahayu berjalan naik agak ke atas. Di sana terlihat sebuah gubuk kecil yang rapi dan bersih. Sementara Wulandari tampak sedang menyapu di halamannya. Di mana tempat Wulandari itu, Rahayu? Itu? Oh, itu. Iya. Oh, rasanya Kakak pernah ke sana, Ayu. Tapi Kakak lupa. Ayo, Kak. Iya. Itu Kak Wulan. Dia sedang menyapu halaman rumahnya. Kak Wulan! Kak! Lihat siapa yang datang ini, Kak! Kenapa kau berteriak-teriak begitu, Ayu? Kakak kan jadi malu. Tidak apa-apa kan, Kak Anindya? Kak Wulan pasti gembira bertemu dengan kakak, karena kami sering menceritakan tentang kakak. Jadi, dia sudah tahu kalau kakak adalah kakakmu. Sudah, Kak Anindya. Kak Wulan, lihatlah, siapa yang datang ini? Betul-betul persis wajahmu dengan aku, Anindya. Kau sudah kenal namaku? Bukankah tadi sudah saya bilang bahwa kami sering menceritakan kakak Anindya, terutama tentang kemiripan kakak dengan Kak Wulan. Kau betul-betul mirip denganku, seolah-olah kita adalah saudara kembar. Iya ya, sebenarnya kita dulu pernah bertemu, tapi aku masih belum percaya bahwa kita memang sangat mirip. Ternyata setelah aku lihat sekarang ini, kita memang sangat mirip. Di mana kita pernah bertemu ya, Wulandari? Kau datang dalam semediku. Dalam semedimu? Iya ya, rasanya aku memang pernah datang dalam semedimu. Ketika itu kalau tidak salah namamu Rana Dewi, bukan? Iya, betul. Namaku ketika itu Rana Dewi. Kita betul-betul mirip satu sama lain. Yang membedakan kita hanya tai lalat di tepi bibirku ini. Kau lebih cantik dengan tai lalatmu itu. Justru kau yang lebih cantik tanpa tai lalat di tepi bibirmu. Kakak berdua memang sangat cantik, sehingga semua orang akan bingung yang mana yang lebih cantik. Kamu juga cantik, Rahayu. Bahkan kamu lebih cantik dari kami berdua. Kak Wulan, saya jadi malu bila dibilang cantik. Kamu memang cantik, adikku. Bahkan sangat cantik. Ayo, sekarang saya di tengah.
kakak berdua berdiri di kiri kanan saya. Untuk apa, Ayu? Supaya saya diapit oleh dua orang yang sangat cantik. Kamu ini ada-ada saja. Mari, kita duduk di pelataran gubuk itu. Ayo. Gandini, apakah kau mau berniat pergi ke Tegalsari? Iya. Mau apa kau ke sana? Mau menyelidiki tentang Wulandari. Untuk apa diselidiki? Supaya lebih pasti bahwa itu memang Wulandari. Hanya, itu memang Wulandari. Menurut berita dari orang lain, itu bukan Wulandari. Hanya seorang gadis yang mirip dengan Wulandari. Kalau ingin menyelidiki, tidak usah kau pergi ke sana. Hah? Cukup suruh petugas Sandi saja. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Hanya, itu berbahaya, Gandini. Tugas dalam keadaan seperti ini tidak ada yang tidak berbahaya, Hunta. Semuanya berbahaya. Sehingga kita tidak bisa hanya duduk saja di rumah menunggu mukjizat datang. Hanya, apa maksudmu berbicara begitu, Gandini? Dari tadi malam aku sudah bilang bahwa kau harus pergi mencari dana untuk biaya peperangan dengan Tegalsari. Tapi kau di rumah saja. Kapan dana itu akan datang? Hanya, Gandini, kita harus bersabar. Hah? Mencari dana itu tidak semudah yang kau sangka. Sudah. Tidak usah banyak bicara. Kau pergi mencari dana. Aku pergi menyelidiki siapa sebenarnya perempuan yang bernama Anindya itu. Sehingga waktu penyerangan nanti, kita akan mudah menghancurkan Tegalsari tanpa ada halangan dari siapapun. Gandini, tunggu dulu, Gandini. Ada apa lagi, Hunka? Gandini, tunggu. Apa yang akan kau lakukan ini sangat berbahaya. Percayalah kepadaku. Sudah, kita urus tugas masing-masing. Dan Ayu jadi juga ke Tegalsari? Jadi, Kiwista. Kuda dan Ayu sudah disiapkan oleh pengurus kuda. Bagaimana, Kiwista? Sudah bagus penyamaran saya ini? Sudah, dan Ayu. Orang lain tidak akan tahu siapa dan Ayu bila melihat sepintas saja. Baiklah, aku berangkat, Kiwista. Jaga baik-baik desa kita. Iya, dan Ayu. Semoga dan Ayu selamat dalam perjalanan. Terima kasih. Sudah kau siapkan semua peralatan Guaning? Sudah, Raden Wangsa. Busur dan anak panah sudah saya masukkan ke dalam kantong pelana. Bagus. Apakah Raden Wangsa tidak bersama-sama dengan Ki Sabrang pergi berburu? Tidak perlu. Cukup aku sendiri saja. Raden tidak membawa prajurit? Paling-paling hanya 3 atau 2 orang. Apakah itu tidak terlampau sedikit, Raden? Aku berburu tidak jauh. Hanya sekitar tempat ini saja. Iya, Raden. Aku berangkat. Iya, Raden. Doa saya selalu mengiringi kemana Raden Wangsa pergi. Semakin hari, semakin aneh tingkah laku suamiku. Ada apa sebenarnya dia? Selamat pagi, Den Ayu. Selamat pagi, Ki Sabrang. Mau kemana Raden Wangsa sepagi ini, Den Ayu? Kata Raden Wangsa mau pergi berburu, Ki. Berburu? Iya. Masa pergi berburu tidak membawa pengawal, Den Ayu? Kata Raden Wangsa cukup hanya 2 orang pengawal saja. Tidak ada pengawal yang ikut, Den Ayu, kecuali Den Wangsa sendiri. Saya tidak tahu, Ki Sabrang. Saya tidak mengerti hal tentang berburu. Jangan-jangan... Kenapa, Ki? Tidak, Den Ayu. Tidak apa-apa. Kisanak, boleh aku bertanya? Ada apa, Kisanak? Apakah betul di Tegalsari ini pernah datang gadis yang bernama Wulandari? Oh, gadis pendekar yang baik itu? Iya. Di mana tempat tinggalnya sekarang? Oh, kalau tidak salah, di lereng Bukit Rantau itu. Mengapa dia tinggal di sana? Kata orang, Wulandari sudah jadi petapa, sehingga dia mengasingkan diri dari dunia ramai. Betul, dia jadi pertapa? Aku juga kurang tahu, Kisanak. Kalau Kisanak ingin membuktikannya, datang saja ke sana. Baik, terima kasih ya. Iya. Kalau betul dia jadi seorang pertapa, aku akan terbebas dari kejaran Wulandari. Karena dia sudah tidak mengurusi lagi persoalan dunia ini. Tapi untuk meyakinkan, aku akan pergi melihat ke sana. Bahkan kalau perlu, bila terjadi pertarungan nanti, aku akan minta bantuan pada Mak Rompang. Gandini memacu kudanya ke arah Bukit Rantau. Kuda itu dipacu dengan kencang sekali, sehingga tubuh perempuan yang berkulit hitam manis itu terguncang-guncang dengan hebat. Tapi tampak dengan jelas bahwa Gandini sangat pangkas menunggang kuda, sehingga tubuhnya bagaikan lengket pada pelana kuda. Ketika sudah sampai di jalan yang sempit, bahkan ketika jalan setapak pun sudah tidak ada, Gandini turun dari kuda. Lalu dia menuntun kudanya itu. Bahkan tidak lama dia menambatkan kudanya pada sebatang pohon. Gandini menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Gerakan Gandini sangat lincah. Tampak sekali bahwa dia adalah seorang pendekar yang sudah cukup matang. Sementara dia sudah berjalan di bawah pohon-pohon yang rimbun. Bahkan kini Gandini sedang mendaki lereng Bukit Rantau. Dan dari arah yang berlawanan, Raden Wangsa Dirja pun sedang mendaki Bukit Rantau dengan tujuan yang sama. Hanya Raden Wangsa sedang tergila-gila pada Rahayu. Sehingga sekali lagi dia ulangi pergi ke lereng bukit itu dengan harapan semoga bisa bertemu dengan Rahayu, anak Agi Japa Ardana yang memang sangat cantik.
Kata orang, di lereng itu ada pertapaan. Dan Wulandari memang tinggal di sana. Aku harus bersiap-siap. Nah, itu ada rumah. Rumah yang kecil dan sederhana. Pasti di situ Wulandari tinggal. Rumah ini sepi, seperti tidak ada penghuninya. Tapi aku harus hati-hati supaya tidak terjebak. Biasanya seorang pendekar yang sudah matang seperti Wulandari, dia selalu memasang jebakan, sehingga aku akan mudah masuk jebakannya. Kosong, tidak ada penghuninya. Pasti Wulandari sudah pindah, karena rumah ini berdebu dan tidak terurus. Sangat sulit mencari gadis aneh itu. Betul-betul kosong. Betul kalau begitu. Wulandari sudah turun dari bukit ini. Lalu dia mengembara sampai ke Mentili. Ada orang. Orang itu menutup kembali pintu gubuk ini. Aku melihat bayangannya. Kini aku di dalam gubuk, sedangkan dia di luar. Apakah aku sedang masuk dalam jebakan? Pintu itu kembali dibuka perlahan-lahan. Apa maksudnya? Siapa? Kau siapa? Suara laki-laki. Keluarlah! Aku tidak akan menyakitimu. Aku jadi ingin tahu siapa laki-laki ini. Ayo keluarlah! Tidak usah takut padaku. Baik, aku akan keluar. Kau Gandini? Mau apa kau, Raden Wangsa? Sarungkanlah pedangmu. Kenapa kau ikuti aku? Aku tidak mengikutimu, Gandini. Hanya kebetulan saja kita bertemu di sini. Sekarang sarungkanlah pedangmu. Bukankah kita tidak dalam keadaan perang? Aku tidak mau menyarungkan pedangku sebelum kau katakan tujuanmu yang sebenarnya berada di sini. Aku sedang berburu. Lalu aku kemari ketika melihat rumah ini. Apa tanda-tandanya kau sedang berburu, Raden? Aku membawa busur dan anak panah. Sedangkan rombongan yang lain beserta pengawalku, aku suruh tunggu di bawah bukit sana. Biasanya yang aku tahu, Raden Wangsa kalau berburu pasti membawa rombongan lebih dari 100 orang. Aku akan kewalahan menghadapi 100 orang lebih seorang diri. Sarungkanlah pedangmu. Kita tidak bertemu di dalam suatu peperangan. Kita sedang bertemu di dalam suasana damai. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu, Raden? Kalau kau tidak percaya, lihat. Aku buang semua senjata yang aku bawa. Nah, lihat. Sekarang, dengan keadaan seperti ini, apa kau masih tidak percaya, Gandini? Kalau kau mau membunuhku, sudah sangat mudah, bukan? Aku sudah tidak bersenjata. Baiklah. Keduanya lama berdiam diri, namun jarak berdiri masih mereka atur supaya tidak terlampau rapat. Dalam suasana seperti itu, akal licik Raden Wangsa mulai berjalan. Mereka tampaknya ragu-ragu untuk mulai menyerang. Apalagi Gandini. Dia bingung mendengar kata-kata Raden Wangsa yang manis dan lembut. Di tempat lain, di lereng Gunung Dempo, Anindya dan Rahayu sedang berkunjung ke tempat Wulandari. Ketiga orang itu asyik berbicara, seolah-olah Wulandari sudah lama mengenal kedua kakak dan adik itu. Kau masih memandangku sebagai musuh, kan ini? Karena selama ini kita memang bermusuhan. Marilah, untuk saat ini kita berdamai. Karena kita tidak dalam suasana peperangan. Kau mau? Apa kata-kata Raden Wangsa bisa dipercaya? Justru aku yang harus bertanya padamu. Apakah kau masih menganggap aku sebagai musuh saat ini? Tidak. Nah, bagaimana kalau kita duduk dulu di sini? Kau mau? Boleh. Kenapa kau duduk jauh begitu? Kenapa tidak dekat-dekat dengan aku? Apa salahnya duduk berjauhan begini? Apa kau masih tetap curiga padaku, Gandini? Tidak. Kalau begitu, kemarilah. Tidak usah, cukup di sini saja. Kalau begitu, aku yang akan pindah duduk dekatmu. Tidak disangka istriku ini bertambah cantik saja. Rambutnya harum, sementara tubuhnya masih padat seperti dulu. Kenapa Raden memandangku seperti itu? Aku ingat masa-masa lalu kita, Gandini. Tidak usah diingat-ingat lagi. Semuanya sudah berlalu. Kau masih saja galak seperti dulu. Galak saja masih dipermainkan orang. Apalagi kalau lemah lembut. Iya, hidup ini harus begitu. Kadang-kadang kita harus tegas, dan ada kalanya kita harus lemah lembut. Bagaimana kabarmu sekarang? Baik-baik saja? Baik. Syukurlah. Ya, kalau nasibku buruk, Gandini. Tidak seperti yang aku harapkan. Oh ya? Gandini ini masih kesal padaku. Tapi aku akan membuat dia bertekuk lutut padaku hari ini. Bagaimana kabar anakmu? Maksudku, anak kita. Baik-baik saja dia? Baik-baik saja. Dia bersama neneknya. Syukurlah. Dan bagaimana hubunganmu dengan Tembong? Berjalan baik, ya? Tidak. Kenapa? Laki-laki di mana-mana sama saja. Begitu? Ya, begitu. Jadi, termasuk aku? Tentu saja. Kalau begitu, kau salah, Gandini. Salah bagaimana? Aku tidak bisa disamakan dengan laki-laki yang lain. Pertama, kedudukanku berbeda. Maksud Raden? Apakah tidak berbeda? Bila aku dibandingkan dengan Tembong. Yang aku maksud bukan dengan Tembong saja, tapi dengan semua laki-laki. Aku mau bicara antara aku dan Tembong saja. Jangan sebut-sebut nama Tembong lagi.
Muak aku mendengarnya. Berarti kau kecewa bersama Tembong kan? Tembong hanya bisa menumpang hidup padaku. Tidak ada yang bisa diharapkan dari dia. Kenapa dulu kau mati-matian membela dia? Karena dulu semangat juangnya tinggi. Tapi kini dia tidak ada artinya. Sama dengan sampah. Ya, Anda sekarang masih itu mendengarkan memang Sandiwara sama. Radio di channel dulu Memori kita 80. tidak bisa bicara lebih luas seperti ini. Sehingga tiba-tiba saja sudah terjadi permusuhan di antara kita. Yang memulai permusuhan bukan aku, Raden. Tapi Raden sendiri. Betul begitu? Apakah Raden lupa bahwa di kota raja dulu aku ditangkap dan akan digantung bersama dengan Tembong? Ya, sebenarnya kalau kau tahu, itu bukan permusuhan yang sebenarnya, Gandini. Hanya karena rasa cemburuku saja terhadap Tembong, sehingga aku melakukan hal semacam itu. Jadi, kalau kau memang tersinggung dalam hal itu, aku minta maaf. Begitu mudahkah Raden mengucapkan permintaan maaf? Karena aku tahu bahwa kejadian itu sebenarnya bisa dimaafkan. Iya kan? Kau mau memaafkan aku? Aku harus memaafkannya. Jadi, kau keberatan? Begitukah sikap seorang kesatria? Baik, aku maafkan. Walau sebenarnya aku berat untuk memaafkan. Karena kejadian itu telah membuat malu aku. Marilah kita lupakan, Gandini. Aku pertama-tama melihatmu tadi. Semua kejadian, semua permusuhan sudah aku lupakan. Karena, walau bagaimanapun, kau masih tetap istriku, Gandini. Apa iya? Aku masih istrimu, Raden Wangsa? Tentu saja, Gandini. Karena aku tidak pernah menceraikanmu. Ya, aku memang masih istrimu, Raden. Walau selama ini kau telantarkan aku. Dan aku sudah minta maaf padamu tadi. Dan kau memaafkan aku, bukan? Ya. Bagaimana kabar istrimu yang hebat itu, Raden? Istriku yang mana? Apakah ada lagi istri Raden yang lain selain Ani, anak desa itu? Oh, dia itu. Iya, dia. Ternyata dia tidak seperti yang aku harapkan. Ya, maklumlah. Kenapa? Karena terlampau penurut. Padahal aku tidak mau seperti itu. Sehingga aku merasa tidak mempunyai seorang istri. Tapi, yang ada hanya patuh. Kawin dengan seorang gadis kampung, tentu dia akan bersikap kampungan. Itu pasti. Itu yang aku alami, Gandini. Tidak seperti dirimu. Selalu penuh perhitungan. Bahkan kau adalah seorang kesatria wanita yang sulit dicari tandingannya saat sekarang ini. Masih ada yang bersikap kesatria bila dibandingkan dengan diriku, Raden. Siapa? Wulandari. Wulandari sudah tidak masuk dalam hitungan. Karena dia sudah jadi seorang tapa. Oh, betul dia itu sekarang menjadi pertapa? Iya. Betul kalau begitu kata orang-orang. Ya, tidak usah memikirkan Wulandari lagi. Gandini. Ada apa, Raden? Andai kata kita tidak ribut dulu, tentu hidup kita sudah bahagia sekali. Aku tidak tahu, Raden. Ya, itu cuma andai kata. Karena hanya salah paham sedikit saja, hidup kita jadi berantakan seperti ini. Ya, aku juga merasakan bahwa hidup ini jadi berantakan. Kau mau kalau waktu ini mundur ke belakang lagi, sehingga kita bisa merubah kesalahan kita? Mana ada waktu bisa mundur, Raden? Hanya kalau... Tanpa waktu mundur pun, kita bisa merubah hidup kita. Kita bisa merubah hubungan kita, asal kita mau. Kau mau? Mau apa, Raden? Maksudku melupakan masa lalu. Lalu? Lalu kita rubah hidup kita ini menjadi bahagia. Aku harus pikir-pikir dulu, Raden. Hujan? Iya, hari mulai hujan. Aku mau kembali, Raden. Apa kau mau menyongsong hujan lebat ini? Oh, hujan memang mulai lebat. Sebaiknya kita berteduh di dalam gubuk ini, Gandini. Ayolah, ayo. Daripada basah di sana. Baiklah. Wangsa Dirja dan Gandini masuk ke dalam gubuk bekas tempat tinggal Agi Java Ardana. Lalu pintu gubuk mereka tutup. Karena terpaan angin terasa mulai kencang. Hujan turun dengan lebat membasahi lereng Bukit Rantau. Sementara di dalam gubuk tidak terdengar suara apa-apa. Keduanya sedang asyik hanyut melepaskan dendam rindu yang telah lama tidak didapat. Apalagi Raden Wangsa Dirja. Selama dia mengawini Gandini, belum pernah dia menjamah tubuh istrinya itu. Baru kali itulah dia lakukan hal tersebut. Sehingga Raden Wangsa Dirja lupa pada sekeliling. Lupa segala-galanya. Yang dia ingat hanyalah bahwa Gandini adalah miliknya yang sah. Tidak satupun laki-laki berhak atas diri perempuan muda yang berwajah manis itu. Di tempat lain, di rumah Aning, perempuan yang terbilang cantik namun berasal dari wanita kampung itu sedang duduk termenung. Dia memandangi hujan yang jatuh satu-satu dari atas atap rumahnya. Sementara tanpa diketahui oleh Aning, Ki Sabrang menuju ke rumah tempat dia tinggal. Den Ayu? Ki Sabrang? Apakah Den Wangsa sudah kembali dari perburuan, Den Ayu? Belum, Ki. Sudah 3 hari belum juga pulang. Mungkin langsung ke kota raja. Tidak mungkin, Den. Bahkan jangan-jangan Raden Wangsa mendapat celaka. Kenapa begitu, Ki? Karena tadi kuda Raden Wangsa pulang sendiri tanpa Raden Wangsa, Den Ayu. Gusti. Tapi Den Ayu jangan cemas. Saya sedang menyuruh sepasukan prajurit untuk pergi mencari Raden Wangsa. Kemana harus dicari, Ki Sabrang? Mungkin ke hutan di sekeliling Tegal Sari, Den Ayu. Karena Raden Wangsa pergi berburu hanya sendirian. Berarti tidak pergi jauh, Den.
bagaimana nasib suamiku? Bagaimana kalau Raden Wangsa mendapat celaka, Ki Sabra? Tenang, Den Ayu, tenang, jangan cemas. Raden Wangsa tidak akan apa-apa. Karena Raden Wangsa sudah biasa pergi berburu. Masuk hutan, keluar hutan. Apakah pasukan pencari itu sudah berangkat, Ki? Sudah, Den. Kalau tidak, aku mau ikut. Biar aku tahu bagaimana keadaan Raden Wangsa. Sebaiknya Den Ayu tunggu saja di rumah. Nanti juga akan tahu bagaimana berita yang dibawa oleh prajurit pencari. Gandini. Iya, Raden. Apakah kau akan pulang pagi ini? Tentu, Raden. Bukankah sudah 3 hari kita menginap di lereng bukit ini? Apakah tidak sebaiknya kita tunggu sampai besok pagi? Berarti kita akan menginap 1 hari lagi di sini. Apa salahnya? Bukankah hari pagi ini begitu cerah? Kita menikmati keindahan alam lereng Bukit Rantau ini sehari lagi. Sudah cukup. Aku harus pulang. Aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Kamu kemana? Ke Mentilin? Tentu saja ke Mentilin, Raden. Masa aku harus pulang ke Tegalsari? Kalau begitu aku juga akan pulang. Silakan. Dan jangan kita turun bersama-sama. Kenapa? Tidak baik dilihat orang. Siapa yang akan melihat kita, Gandini? Bukankah pasukan dan rombongan Raden masih menunggu di bawah sana? Maaf, aku sebenarnya tidak membawa rombongan. Aku hanya sendiri. Nah, dasar laki-laki. Selalu berbohong. Aku berbohong demi kebaikan kita, kan? Kebaikan siapa? Aku? Loh, kenapa kau jadi marah-marah begini, Gandini? Hubungan kita sudah putus. Kita kembali lagi menjadi musuh seperti semula. Gandini, apa-apaan kau ini? Kalau Raden mendekat selangkah lagi, maka pedangku ini akan berbicara. Gandini, kenapa jadi begini? Memang harus begini. Lalu mana janjimu kemarin malam padaku? Bahwa mulai sekarang kita tidak saling bermusuhan. Bahwa kita akan menjadi kawan. Bahkan kalau waktu sudah memungkinkan, kita akan kembali hidup sebagai suami istri. Karena Raden telah membohongi aku. Apa yang telah aku lakukan, Gandini? Sehingga kau bisa mengatakan bahwa aku telah membohongimu. Raden bilang bahwa Raden datang dengan serombongan pasukan yang sedang menunggu di kaki bukit ini. Tapi ternyata tidak. Bukankah itu bohong? Kan demi kebaikan kita, Gandini. Sudahlah, aku mau pulang. Lalu bagaimana dengan janji kita? Akan aku pikirkan nanti. Raden Wangsa masih berdiri di sana. Dia masih penasaran pada diriku. Padahal dia juga tidak tahu bahwa aku juga masih penasaran terhadap dia. Tapi aku tidak boleh terlampau tampak mengharapkannya. Aku harus jual mahal. Sehingga suatu saat dia pasti datang padaku dan menyembahku untuk minta supaya aku kembali lagi padanya. Dasar laki-laki. Mau enaknya saja, tapi tidak mau memikirkan apa yang aku rasakan. Tidak mau memikirkan apa yang terasa menyakitkan diriku. Itu pasukan prajurit. Pasti prajurit Raden Wangsa Dirja. Kalau begitu, dia tidak bohong. Dia memang membawa rombongan dalam berburu. Tapi, kenapa dia membohongi aku? Apa maunya? Aku yang salah. Aku terlampau cepat mengambil keputusan. Sebaiknya aku menghindar. Tidak bagus kalau mereka melihat aku. Kenapa pasukan ini datang kemari? Siapa yang menyuruh mereka kemari? Hei! Berhenti! Siapa yang menyuruh kalian kemari? Hah? Maaf, Raden Wangsa. Kami disuruh mencari Raden oleh Ki Sabrang. Ki Sabrang? Kenapa harus mencari aku? Bukankah aku sedang pergi berburu? Ki Sabrang khawatir tentang keselamatan Raden. Itu sebabnya kami disuruh mencari Raden. Apa maksud bandot tua itu? Kenapa dia mengkhawatirkan aku? Karena kuda tunggangan Raden Wangsa pulang sendiri ke Tegalsari tanpa bersama dengan Raden. Apa? Kuda tungganganku pulang sendiri? Betul, Raden. Itu sebabnya Ki Sabrang mengkhawatirkannya. Dia khawatir akan keselamatan Raden Wangsa. Kenapa kuda itu lepas? Mungkin kuda tunggangan Raden itu tidak diikatkan sehingga dia bebas kemana-mana. Iya. Mungkin juga. Ayo kita pulang. Baik, Raden. Ayo kembali. Siapa? Aku Tembong. Oh, maaf Tenayu. Saya tidak melihat Tenayu datang. Bawakan kudaku ke kandang kuda. Baik Tenayu. Terus. Rasanya kalau hati sedang gembira seperti ini. Hai, kau baru datang kan ini? Hah? Kau entah? Iya, aku. Kenapa kau berdiri di tempat gelap seperti itu? Supaya tidak dilihat oleh orang. Apa maksudmu? Apakah desa ini dalam keadaan perang? Iya. Iya? Maksudku bahwa kerajaan Dalma Selaya sedang dalam keadaan perang dengan pasukan dari negeriku. Apakah pasukan Tartar sudah sampai ke Dharmasraya? Belum, tapi pasukan Singasale sudah berada di dekat pelabuhan Batanghali. Mereka datang dengan kekuatan 100 kapal perang. Kalau begitu, untuk apa kau berdiri di dalam gelap seperti tadi? Semuanya masih dalam keadaan tenang-tenang saja, bukan? Gandini, sepeninggalmu ada bayangan orang mencoba memasuki tempat ini. Kapan? Kemarin malam. Siapa dia?
belum bisa dipastikan siapa dia, Gandini. Karena bayangan itu gerakannya cepat sekali, sehingga sulit untuk membekuknya. Wah, mungkin itu perampok yang mencoba masuk kemari. Kalaupun perampok, pasti dia perampok yang ulung, karena sulit dikejarnya. Itu cuma perasaanmu saja, Hungta. Aku tidak pernah meleset pada dugaanku, Gandini. Nantilah dulu, nanti kita bicarakan. Aku sangat letih. Kalau begitu, akan aku suruh pelayan menyediakan air hangat untukmu ya, supaya badanmu segar. Tidak usah. Ayah, mau kemana kau, Gandini? Mau tidur. Suatu perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tapi aku puas bisa bertemu dengan Raden Wangsa. Rasanya aku dan dia seperti sudah sangat rindu sekali. Sehingga aku dan Raden Wangsa lupa segala-galanya. Lupa daratan. Siapa? Aku, Hungta. Aku tidak mau diganggu dulu, Hungta. Aku mau tidur. Ini ada urusan penting, Gandini. Hanya bukalah pintu ini sebentar. Ada apa lagi? Aku sudah mendapatkan dana untuk biaya penyerbuan ketiga kali. Aku sedang tidak memikirkan itu, Hungta. Besok saja. Buka dulu pintu ini, Gandini. Gandini, ayo buka dulu pintu ini. Kita bicara dengan tenang. Aku tidak mau tahu ada dana atau tidak. Yang jelas aku tidak memikirkan penyerbuan itu. Yang aku pikirkan, bagaimana caranya aku bisa berhubungan lagi dengan Raden Wangsa Dirja. Gandini! Gandini! Betul laki-laki itu. Hungta masih mencoba menggedor pintu kamar Gandini. Tapi Gandini tidak peduli. Dia berpura-pura tidak mendengar. Yang terbayang di dalam pikirannya hanyalah kejadian di lereng Bukit Rantau selama 3 hari bersama Raden Wangsa Dirja. Sungguh kejadian itu tidak bisa dilupakannya. Bahkan hatinya terasa ingin mengulangi lagi pertemuan itu. Namun dia merasa ada yang kurang. Sehingga dia meminta bantuan pada Mak Rompang. Maka dengan cepat, dia mengambil bunga Kamboja yang terbuat dari kristal. Lalu dia pegang bunga itu di tangan kanannya. Sementara matanya dipejamkan. Aku memang butuh bantuan Mak Rompang. Aku harap Mak Rompang berkenan hadir ke tempatku. Memanggilku, Gandini. Iya, Mak Rompang. Apa perlu memanggilku? Perlu sekali, Mak Rompang. Katakan sajalah, aku tidak sanggup datang ke tempatmu. Keadaanku sudah sangat duhanta, sehingga aku sudah sangat bungkuk. Bahkan mukaku saja sudah sampai ke tanah karena bungkukku ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pertemuan yang baru saja kau lakukan sudah membuat kau puas. Belum, Mak Rompang. Belum puas? Kenapa kau tidak membuat perjanjian dengan suamimu itu? Aku takut dia tidak akan mau, Mak Rompang. Karena waktu kami berpisah, aku sudah mengancam dia. Sehingga aku khawatir dia tidak akan mau lagi bertemu dengan aku. Jadi kau suruh aku menggerakkan hatinya supaya mau bertemu denganmu. Iya, Mak Rompang. Laki-laki buaya seperti itu tidak usah digerakkan hatinya. Karena hatinya sudah tergerak sendiri bila dia ingat kepadamu. Betul begitu, Mak Rompang? Betul. Siapa yang tidak tahu pada sifat Raden Wangsa Dirja? Dia selalu gila bila melihat perempuan. Terima kasih, Mak Rompang. Tapi bagaimana kalau besok aku ke sana menemui dia, Mak Rompang? Mak Rompang sudah tidak mau mendengar pembicaraanku. Sungguh suatu pertemuan yang indah. Kau yang membersihkan kudaku ini, Tanda? Iya, Tenayu. Kenapa kau yang membersihkannya? Bukankah ada pengurus kuda-kudaku ini? Pengurus kuda Tenayu sedang membersihkan kuda Hungta. Mana? Itu, Den. Kenapa dia yang mengurus kuda Hungta? Disuruh oleh Hungta. Kuda Hungta itu kotor sekali. Dari mana kuda itu? Ya tidak tahu, Tenayu. Hungta baru saja pulang pagi ini. Pulang pagi? Ya. Dari mana dia? Pasti Hungta marah padaku tadi malam. Sehingga dia pergi entah kemana. Baru pagi dia pulang. Diam. Kerjalah terus, aku akan menemui Hungta. Iya, Den. Gandini sudah mulai akrab lagi dengan Kacemuto. Pantas dia tidak begitu memperhatikan aku lagi. Hungta! Hungta! Gandini mencariku. Dia tidak boleh tahu kalau aku mengintip dia tadi. Kau mencari aku, Gandini? Iya. Ada perlu apa? Dari mana tadi malam, Hungta? Habis minum tuak. Kenapa harus pergi dari rumah ini? Bukankah di rumah ini banyak tuak? Aku ingin minum di luar rumah. Karena di sini tidak ada kawan. Apalagi kau sudah tidur. Terserahmu lah.
Tapi yang aku tidak suka, bahwa tukang kudaku mengurus kudamu. Seharusnya kudaku dulu yang diurusnya. Kenapa kau jadi begini, Gantini? Bukankah dulu kau bilang, apa saja yang ada di sini boleh aku pakai? Walau itu milik pribadimu sekalipun. Tapi untuk mengurus kuda tidak boleh kau ganggu. Baik, kalau begitu akan aku suruh tukang kudamu menghentikan pekerjaannya mengurus kudaku. Percuma. Kenapa? Kudaku sudah diurus oleh Tembong. Baiklah, baiklah. Maafkan aku kali ini. Ya. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Minta? Gandini, aku mau bicara tentang hal tadi malam itu. Tentang hal apa? Aku sudah mendapat dana dari kawanku. Dana itu cukup untuk kita menyerbu Tegal Sari. Bahkan dana itu lebih besar dari yang dulu. Aku tidak memikirkan dulu hal itu. Pikiranku sedang tidak ke sana. Bukankah 4 hari yang lalu kau mendesak aku supaya aku pergi mencari dana itu? Iya, tapi sekarang tidak dulu. Simpan sajalah danamu itu untuk sementara waktu ini. Baiklah. Bagaimana dengan Tegal Sari? Dan bagaimana keadaan Wulandari? Dapat apa yang kau cari tentang pelihara Wulandari? Tidak. Lalu apa yang kau dapatkan? Tidak ada apa-apa. Gandini, sejak kau kembali dari Tegal Sari, aku perhatikan kau berubah kepadaku. Kenapa? Apa iya aku berubah? Iya. Kalau iya, kau sudah tahu kenapa? Karena aku tidak tahu, Gandini. Maka aku tanyakan kepadamu. Kau tahu? Tapi kau pura-pura tidak tahu. Aku sungguh-sungguh tidak tahu, Gandini. Ayo, katakanlah supaya aku tahu. Karena masalah dana. Dana untuk penyerbuan itu? Iya. Kan sudah aku dapatkan, Gandini. Tapi sudah terlambat. Karena Tegal Sari sudah bertambah kuat. Sehingga rasanya percuma kita menyerang Tegal Sari di saat sekarang ini. Jadi itu lupanya yang membuatmu begini terhadapku, Gandini? Iya. Karena selama ini kau hanya penuh dengan janji-janji saja. Tapi kau tidak mengerjakan apa-apa kecuali hanya tidur dan minum tuak. Tapi sekarang kita bisa menyerbu mereka, bukan? Sudah terlambat. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode ke-16, Burung-Burung Kematian. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.